temuin, kalau enggak apa-apa. Ya mau nggak mau lah, udah di sini gue temuin. Kata gue lu juga lu jangan terlalu barbar. makanya gue kemarin seharian gue nggak bahas mereka, biar kasih mereka napas juga, sama kasih Instagram gue napas juga dulu, takut kebenet. Gue bilang pakai akun yang lain, Gap. Keenakan juga lu bahas pakai akun itu. Tapi kan juga kalau akun itu kan viewernya kan ratusan ribu, jadi pasti langsung viral, makanya langsung viral. Iya, tapi keenakan langsung kan mereka langsung open endorse kan, Gap. Nggak apa-apa, yang penting viral. Mereka mau open endorse sampai mereka bisa beli rumah nggak apa-apa, yang penting viral udah. Gitu ya. Soalnya tanpa lu sih Isa paling engagementnya 40-60 ribu, nggak sampai. Jadi nggak adanya setai-tainya lu. Gue kan pernah lihat story-nya dia. Ya kan, karena kan followernya beli semua. Kenapa Kak? Yang kemarin viewernya 200.000 itu viewernya siapa lu? Aku 600.000. Di atas 100.000. Ini 600 kemarin. Itu dia dari itu dari viewer yang dari Instastoryku 600.000 kemarin viewerku. Tapi kalau yang real emang segitulah tengahnya lah ya. Iya, kalau aku mentok-mentok nih ya, kalau aku lagi nggak huru-hara atau apa, itu 100 ke atas, aku nggak pernah 100 ke bawah viewerku. Oh, jadi kalau perusahaan-perusahaan mau endorse itu mereka dilihat dari viewer itunya ya? Iya. Sebenarnya harganya si Gaby tinggi, cuman si Gaby nggak bisa ngomong manis-manis ke owner-owner itu, dia nggak bisa. Ya, aku nggak bisa ngomong manis-manis. Kalau aku tipe orang kayak gini, orang lu mau WB aku gini ya, mereka nawar, Kak, ketinggian kita mau segini, ya udah, kalau mau nggak udah gitu loh. Aku tipe orang yang Kak mau syukur, nggak mau udah. Karena waktu sama dokter Oki aja, aku per bulan aja 150 juta loh, brand ambassadorku sama dokter Oki. Semuanya, makanya sama Putri Pai apa semuanya dulu aku nggak mau turun di bawah itu. Kalau orang kan ya udahlah, segini deh, gua kasih setahun gitu kan. Kalau aku nggak mau kuturunin, budgetku tetap segitu, mau nggak mau ya udah gitu loh. Aku masih bisa jual diri. Kan? Iya kan? Aku masih bisa jual diri. Karena kalau kita endorse ini kan kita bebannya gini loh. Bebannya kalau misalkan penjualan ke orang itu yang oke lah, viewer tinggi nih, tapi kan belum tentu orang itu mau beli produknya. Kan? Nah, kalau misalkan penjualan mereka nggak tinggi, akunya nggak enak gitu loh, beban, sementara mereka bayar aku mahal gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kayak kita tiap hari harus posting gitu loh, posting produk mereka. Nah, sementara kalau kita tiap hari itu kan mood kita kan berubah-ubah, hari mood berubah-ubah gitu. Takutnya tiba-tiba kalau lagi mood cantik, kita buat story-nya. Tiba-tiba kalau kita lagi nggak mood kan kita dengan pakai daster ala kadarnya. Sementara aku suka pakai dasteran setiap hari gitu loh kan. Aku jarang suka make up gitu. Nah, takutnya orang komplain nggak suka dengan story promoku yang aku pakai daster doang gitu loh. Benar. Kak Gem, mukanya dong keluarin, sama aja sayang, mukanya nggak berubah, aku nggak lagi operasi plastik kok. Iya, tetap gitu-gitu aja mukaku. Jadi orang itu kalau mau endorse itu, lu harus ngeliatin viewer story-nya apa mereka masuk ke akun lu? Aku lihat. Enggak, viewer story sama insight. Oh, mereka minta insight, viewer story, followerku dari negara dan dari kota mana aja. Laki perempuan. Pengikutnya itu lebih banyak laki atau perempuan. Kalau aku pengikutku 70 lebih, hampir 80% itu perempuan. Yang julid-julid tuh pantesan. Iya, yang suka belanja. Jadi makanya aku jual apapun Kak laku. Makanya aku tuh bertahan. Aku produkku itu aku kayak jual apa pasti jalan. Karena apa? Karena emang followerku perempuan yang emang doyan belanja. Makanya aku selalu ngeluarin produknya produk perempuan gitu loh. Nggak ngeluarin produk bapak-bapak kayak Isa Sega kan dasar bapak-bapak yang jualan tuh.
Ya kan? Dia jualannya kan jualan daster bapak-bapak. Dia sekarang yang nonton cuma 200-an loh, Gap. 200 Dia nggak akan bisa naik, Yuke, nggak akan bisa kayak kita. Enggak. orang juga udah nebak-nebak deh. Tapi yang gua live ini viral sama si Gaby kan di up, yang nonton udah 100.000 orang. Wow. Tapi iya ya. Tapi orang itu sebenarnya yang fanatik, yang fans fanatik dia aja, yang 1-2 aja itu yang tetap nggak mau dia dibilang waria. Udah tahu muka dia kayak waria pun tetap dibilangnya bukan waria. Kayak kemarin yang love sama lu tuh siapa sih namanya? Ayah. Padahal Tapi nggak kan ada bagusnya juga, Gap. Apa? Ada bagusnya juga gue mendengarin dari sisinya dia gimana, kenapa sih dia sampai sekarang masih dibela gitu kan. Jadi dia nggak peduli. Makanya gue bilang sama lu itu. Jadi hanya fans fanatiknya ada yang bodoh-bodoh itu cuma 1-2 biji aja itu yang tetap kekeh bilang dia perempuan gitu loh. Mau tetap mereka bilang itu perempuan gitu loh. Dengan bentukannya yang kayak begitu, nah kayak bapak-bapak kurang olahraga. Enggak sebenarnya kita tuh kan harus saling dukung kan ya di antara. Tapi ya karena dianya enggak mau gabung ke kita, jadi kita nggak usah dukung. Dia kan bukan waria, Kak. Bukan LGBT. Dia kan nggak pernah ngaku dia LGBT. Tapi pernah jadi juri itu apa? Juri. Miss Queen. Miss Queen. Ya kan? Pernah ke itu apa? War apa sih Miss? Apa ya yang lu tuh apa? International apa? Queen. International Queen di Pattaya. Ya tapi kan juri-juri gitu kan banyak juga yang perempuan. Iya tapi apa? Si Ayah, ingat dulu. Enggak, yang aku tahu dia perempuan. Nih ya, kalau Ayah ada nonton ini Ayah, udah pinter sedikit. Udah dulu. Lu pinter sedikit, yang penting dia perempuan. Lu cari jenis kelamin di dunia itu apalagi di Indonesia, kata perempuan itu kan di Indonesia. Lu cari kelamin perempuan hanya perempuan dan laki-laki, bukan perempuan. Kalau lu bilang dia perempuan, itu jenis kelamin apa? Lu tanya sama MUI. Lu tanya sama Badan BPOM. Angel, apa hubungannya BPOM sama kelamin, Angel? Iya kan? Lu tanya sama Badan BPOM, perempuan tuh apa? Kok lu ke perempuan? Perempuan bensin. Oh itu mah pom bensin. Iya. Pom bensin. Kecuali dia ganti kelaminnya di Amerika gitu kan, nggak perlu sertifikat. Oke kan, ini di Indonesia kelihatan itu cap negara aja. Gue mau nanya kemarin. Emang itu kalau di Indonesia itu kalau ganti kelamin langsung di update terdaftar di ininya, Kak, terdaftar di pengadilan. Oh, di apa? Langsung masukin ke Google, bikin publik. Iya, masukin ke Google. Enggak di Google juga, cuman bisa di research kalau misalnya lu pengen tahu namanya dia siapa asli. 2017 sama Sahrul Isa keluar penggantian nama dan penggantian kelamin. Oh, jadi udah bisa siapa aja bisa lihat gitu. Betul. Tapi pas lu udah buka itu udah ada jawaban belum dari dia? Buka apa? Ya, nggak mungkin dia bahas juga. Dia nggak mungkin mau bahas gitu. lah. Si Isa mengakui dia waria gitu. Mana mau? Enggak, maksudnya marah-marah gitu sama lu. Iya, dia jadi mengalihkan ke si Gaby ke gua, ngehina. Sekarang kan off komen dia, di komennya nggak aktif, karena pasti bilangnya waria. Iya. Ata juga isinya bulian. Ata 99,100% itu bulian. Komennya 99,100% bulian. Lu, gua sama si Gaby kan udah pernah ketemu nyata kan di New York kan. Masa cewek kita kayak ditolak sama kucing-kucing begituan sih, Gisel? Iya. Ya gak? Kita bisa milih cowok apapun, ya kan?
Masa kita merebutin kucing kayak begitu sih, Ge? Kayak, Gue pengen ngakak deh. tapi dia cakep untuk ukuran Indonesia. Ngerti, tapi secakap-cakapnya masa jadi rebutan bencong sih, Iya. Gisel? Gini loh kak, kita ini kan udah jatuhnya kan internasional gitu kan main kita kan, Iya. main kita kan udah internasional. Kok tiba-tiba kita kayak gimana ya mendefinisikannya ya? Nggak Susah masalah. gitu loh. Logikanya gini loh, masa kita kan apa sih ketemuan cowok-cowok bulenya tuh yang gedong-gedong, masa kita downgrade gitu? Dan berduit juga. Kita tuh dia gila-gila duit. Kita kan nggak ada ketemu laki yang kere gembel. Nanti lo enggak. Iya, nggak ada. Laki ngajak jalan aja kita tanya dulu mau ngajak ke restoran mana. Iya. Bener. Pakai mobil apa? Iya, mau ke Panda Express atau ke PF Cheng. Gitu Iya kan kita tanya dulu kamu mau bawa ke restoran mana gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya yang dia si Atta sukain si Isa bukan kita. Jadi enging-eng. Oh, karena dia lebih memilih perempuan. Gisel belum ketemu aslinya sih. Kalau gue sama si Gaby kan udah pernah ketemu aslinya, no makeup ya, Ge. Nah, dia jorok banget, say. Kalau misalnya apa kentut terus apa berdahak. oh, Gitu-gitu. Mas, Dia jorok banget, parah joroknya. Udah gitu toiletnya nggak pernah dibersihin gitu kayak nyikat atau apa. Udah gitu jemputnya gondrong. Beneran jemputnya gondrong. Dulu ya waktu dia sama aku ya berteman sama aku ya, aku yang suruh dia bilang kucu, kau bersihin lah jemputmu itu di waxing kayak dicukur kayak bilang kayak gitu kan. Akhirnya dicukur tuh. Ah udah gitu abis dicukur di toilet itu jemput-jemput masih berserak-serakan tau nggak? Orang mah dibersihin ya, sementara kan lu kan harusnya lu mikir gini, oh iya habis cukur jemput lu bersihin karena kan di apartemen itu tinggal nggak cuma satu orang, ada si Atta kucing, ada si Dede, ada si Vito dulu itu, terus ada gua lagi nginep di situ. ini dia situasinya dia udah dipotong apa belum? Udah. Lah, Ya. udah tapi gondrong. Iya. Emang dia gondrong makanya, dan dia gondrong dan Atta nafsu memeknya. Berarti kesalahan kita botak kan? Makanya tidak Kak, iya, kalau kita kan konsepnya kan kita harus bersih, harus safe karena kan laki-laki kan jijik kalau ngeliat kita jemput gondrong kan. Aku nggak bisa loh nih jemputku gondrong beneran deh karena aku pertama. Bentar, Gap. Sebelum lanjut, Gisel mau ada di sini nggak? Ntar lu diserang sama Isa. Gisel masih mau di sini nggak? Pasti lu bakal diserang sama Isa. Mending lu mau keluar atau mau stay? Ya udah, gue turun dulu deh. Apa-apa lah. Dia takut diserang. Aja lah. Diserang nggak ngaruh juga kok. Ya gue kan nggak jelek-jelekin, gue cuman Iya. aja gue dengan di bawah. Iya, fans dia cuma 1% dari followernya. Followernya kan beli semua. Ini gue ngomong dulu, gue sama Mami Isa, gue nggak ada, udah terserah lu. Gue nonton aja, gue bagian kenapa. Paling si kodok nanti yang ngebully lu. Itu si Atta follow presiden Israel juga loh. Nah, Masa sih? iya. Lu keluar Palestina kata apa namanya boykot produk Palestina, pokoknya bunuh produk Israel, boykot produk Israel, bunuh orang-orang Israel supaya. Sementara lu orang yang fans pendukung Israel aja di sebelah lu, tidur sama lu, ngewang lu, cipokan sama lu, itu dulu yang lu hajar, itu dulu yang lu tuntasin. Munafik kan? Masa jauh-jauh Lata, Gap, si Atta disuruh disunat aja, si Atta nggak mau. Iya. Munafik. Ada gua di situ bilang, tak, orang Kristen ada juga loh yang disunat. Lo kenapa kamu nggak mau disunat? Tak, ada loh di Alkitab itu kalau harus disunat. Iya.
Si kodok aja, si kodok aja sahabatnya aja pendukung Israel. Kenapa nggak dituntaskan? Gue baca komen aja, lu sambil kalian ngobrol gue baca komen. Tuh kan. Tapi ya si Sarul ngomong, gua ada dikirimin sama netizen video potongannya. Ternyata yang ngirimin website kita yang di apa Kak Ros itu si Solena. Hah? masa? Iya, ada videonya. Dia bilang kayak gitu. Iya, ya mereka itu kan yang pas ngelonte postingnya di Kak Ros itu katanya apa namanya itu katanya Uni Solena yang ngirimin ke aku, dia bilang kayak gitu kan. Makanya aku kalau aku bisa dapat, dia bilang gitu. Ada di video nanti aku kirimin. Itu juga posting di sana. Iya, makanya Solena juga kan ngelonte di sana kan. Ibaratnya di sana. Iya, yang ngajarin kita pertama siapa? Iya, kalau bukan Solena. Kan Solena yang tahu website itu pertama kali. Lucu ya Solena ini ya. Iya, tapi cuci tangan sih. Kan dia nggak mau kayak seolah-olah aku ini nggak mau diomongin. Aku tuh nggak punya musuh. Aku tuh masih terbaiknya Bunda Korla. Seolah-olah. Seolah-olah kan. Cari aman. Tapi kata baca komen. Guys, kalian nggak usah bilang Yuke contoh rambut Gisel. Yuke ini kan awalnya kan laki, ya, laki. Jadi dia tuh yang masih belum mengerti paham untuk benar-benar anggun kayak apa. Nggak bisa. Yuke itu jiwanya itu masih setengah, tahu nggak? Masih setengah perempuan. Makanya gue bilang Yuke ini cantik, udah cantik, lu tinggal dikurangin gerasak gerusuknya. Yuke ini masih gerasak gerusuknya, masih gerasak gerusuk laki. Jadi belum bisa kalau kalian suruh Yuke yang bener-bener langsung tiba-tiba langsung berubah drastis anggun, ya nggak bisa. Orang semua step by step. Gue bencongnya kan baru tahun-tahun ini. Iya, Yuke kan baru belum setahun jadi bener-bener jadi look perempuan. Jadi harus pelan-pelan. Gue aja pertama dandan gue dan kayak slut gitu, tiap hari itu kayak slut, pokoknya mau kemana-mana sama, dan itu mini sekarang udah membaur, udah ke publik gitu, udah diredam gaya-gaya itu. Nah, Yuka Mas sekarang lu masih selati juga lu Gisel. Kemana-mana rok pendek. Udah gitu enggak? Si Yuka kayaknya sambung rambutnya ketebelan deh. Hah? Iya, tebel banget. Apanya? Iya, lu jangan ketebelan, ngurusnya susah. Ya, tapi ini udah mulai rontok juga sih. Ngurusnya sama kepanjangan, ketebelan sama kepanjangan gue lihat kayaknya Yuka kepanjangan sama ketebelan itu. Jadi banyak banget 4. Lu nggak usah terlalu panjang, jadi enak ngurusnya. Itulah. Nanti gue servis lagi. Nggak tahu berapa lama betahnya. Paling sebulan lagi gue copot. Nggak usah Yuka. Aku aja, kalian bisa lihat kan, aku kalau hari-hari di rumah, aku rambutku ya udah, aku jarang nyisir. Aku tuh nggak pernah nyisir. Setiap habis mandi aku nggak pernah nyisir. Aku nyatu, aku cantik itu paling kayak seminggu 2 kali gitu. Udah. Kalau Kak Gisel ini emang setiap hari, dia pun di rumah pun depan lakinya pun dia tetap harus cantik. Iya, dia tidur pun pakai make up loh dia mah. Enggak lah, sekarang, tapi gue sekarang nggak pakai makeup. Kemarin ya lupa itu ya facial wash ya. Ya namanya juga banci. Lo juga banci. Gue mah nggak apa sih. Enggak deh, nggak jadi. Itu sekarang rambut aslinya natural tuh. Oke. Ini gitu juga ada hair clipnya, dia nggak semuanya natural. Dia rambut aslinya paling cuma segini ya Gisel ya. Siapa? Gua. Ngomong ke gua. Iya kan lu ada hair clipnya, kan lu pakai hair clip. Tuh. Kan ala oneng. Ala budak dia kalau dibilang hair clip. Itu pakai wig tahu guys dia. Dia aslinya bot. Lu ngomong ke siapa? Tuh kan. Nggak, kalau Gisel dia selalu full on, makeup on, rambut on. Iya. Dia
Kalau Kak Gisel dia benar-benar yang benar-benar dia semua harus dia rambut, makeup, penampilan dia tuh benar-benar on. Mau di luar, mau di rumah dia on. Kalau aku kan ya paling kalau pas keluar kalau ada acara tertentu, dating atau apa baru aku on. Kalau enggak keluar hari-hari ya udah aku pakai kaos, rambut cool-cool, pakai legging, pakai hot pants. Kok jadi gibahin gue sih ini? Karena lu nggak mau gibahin si Ista, ya kita gibahin lu ya, Gel. Gue nggak bisa gibahin orang yang nggak ngapa-ngapain. Gue ikutan ngedukung kalian. Oh, gitu. Ya kalian kan. Tapi kan kalau kita ngegibah di depan lu, bukan di belakang lu kan, Gisel. Ya. 1.200 orang yang nonton. Oh iya ya. Gue nggak merhatiin lu. Pikir tadi 12 orang. Terus Gaby di mana sekarang? Aku di Qatar. Kemarin tuh nontonnya cuma setengah pas gua live. Udah full, udah selesai. Ya kan? Gondok nggak sih, Gel? Gondok banget dia itu. Ya dia kiranya gue bakal nge-pair gitu di telepon sama dia kan. Dia kan selalu kayak begitu. Ibarat kata bayar utang lu, bayar duit lu. Selalu kayak gitu padahal kita udah bayar, selalu diutang. Susah deh. Jadi dia tuh punya prinsip kayak gini. Dia ngomong kayak gitu, kalau kita bayar, nah dia langsung bilang kayak gini. Tuh kan bener dibayar, berarti emang bener punya utang. Emang bener belum dibayar. Nah gitu. Prinsip dia, aku udah tahu banget triknya dia. Waktu pas yang duit apa si kucing kan dia bilang bayar itu 100.000, dia bilang kayak gitu kan. Pas gue bayar 1,5 juta kan dia bilang, nah itu kan bener kan dia mengakui kalau itu dia belum bayar utang. Nggak masuk akal nggak kalian 100.000 sementara kalau dia Ata aja nggak acceptin followerku aja, aku kasih 700.000 loh. Aku kasih 700.000. Terus pergi ke Bandung, aku bayar hotel, makan aku bayar, pergi ke Jogja, makan aku bayar hotel, kita endorse, pergi liburan kemana-mana, kayak Semarang, kayak kemana, aku bayarin semuanya. Masuk akal nggak 100.000 doang gitu loh? Nggak aku bayar gitu loh. Masuk akal nggak? Semiskin itu dia sampai minta-minta online ya nggak sih? Ya boleh dong Gap 100 buat setali silaturahmi, gila kan sampai segitunya ya. Lebih dari netizen nggak sih dia? Kalau netizen kan masih DM, masih komen. Kalau komen kan biar tali silaturahmi tidak putus, bolehlah 100 gitu. Itu Isa Sega banget itu 100 tagi-tagi. Makanya gua kasih dia 1,5 juta kan, gua kasih dia $100. Jadi biar harga dirinya ketampar, cuma kan emang dia kan sakit jiwa, nggak tahu malu. Benar. Minta-minta online, bukan mami-mami online ya, kalau namanya minta-minta. Ngatain pelacur, duit haram. Mencak-mencak lu kegirangan gue transfer 1,5 juta. Emang anak-anakannya bukan pelacur semua? Iya. Kesenengan lu dapat duit haram dari gue. Emang dia nipu-nipu orang bukan haram. Ya, tapi kan kalau itu kan lu duitnya ditransfer. Iya, tapi kalau udah lewat beda bank, udah nggak haram lagi. Anjing. Sama aja judulnya kan, dapetinnya kan dari hasil ini hasil ngangkang, hasil nungging. Makanya dia bilang, aku ngasih makan orang tuaku katanya pakai uang haram. Sekarang masuk akal nggak kalian? Abangku, adekku semuanya kerja. Masa sih hanya untuk makan orang tuaku aja? Orang tuaku nggak mampu gitu loh. Kan logikanya kan nggak masuk akal guys. Terus uang dari Shopee-ku aja, paling sepi-sepinya di Shopee itu per bulan pemasukanku aja itu 12 juta. Sesepi-sepinya loh. Sebenarnya orang itu nggak masalahin kita lonte atau gimana sih, Gap. Cuman dia jealous aja kita disayang dan dicari sama orang dan dibayar sama orang. Dia kan kalau mau ngewek bayar sama orang ganteng lagi yang ngebayar kita, yang nge-booking kita. Ya kan, kalau dia ayo dong tak ngewe dong tak, yuk cium dulu mau. Cium dulu dong, harus minta. Kalau kita kan enggak, kalau kita sama lagi pasangan kan nggak pernah, baby cium dulu dong, kan nggak pernah. Kayak kita kasih kode aja kayak gini kan, langsung thank you, I love you, udah
pasangan kita langsung nyium kayak gitu. Kita ngeliat mukanya aja, kita lagi nonton TV aja kayak gini, tiba-tiba laki kita ngelus-ngelus kita, ngeliat muka kita, cium kayak gitu. Kita nggak perlu minta, kiss dong, nggak pernah loh. Aku tidak pernah bilang laki-laki kiss dong. Minta cium dulu. Saya pak. Untuk ngewe aja aku nggak pernah minta sama laki-laki, karena kita udah tahu ibarat katanya bagaimana cara untuk ibarat katanya di atas ranjang tanpa perlu pakai kata-kata ngewe yuk atau apa, kita udah tahu dengan caranya. Laki-laki pasti langsung ngasih kenikmatan untuk kita gitu loh. Oh, kalau ini dia minta cium dong, cium mami dong, udah gitu nih ya coba jilat tete mami tuh biar depan Gaby biar Gaby nafsu, bilang itu. Ih, gue bilang orang gila. Bilangnya biar gue nafsu, katanya nafsu dia berdua Ata jilatin teteknya dia, sementara dia udah tahu dari zaman dulu tipe aku tuh bule. Aku dikenali sama temannya Ata, kucing yang bermimpi jadi artis datang ke Jakarta tinggal Kalibata. Langsung, Kak, ini ganteng. Udah Gaby, kok sama dia aja, nanti ngewek depan mami ya, bawa sini aja nggak apa-apa, bawa ke rumah. Aku bilang, ih nggak mau bocah kayak begitu. Gue bilang nggak mau gue. Kenapa sih lu suka sama bule? Bule kan nggak sunat. Lu pikir Ata sunat? Gituin aja dia. Lu pikir Ata sunat? Ata juga nggak sunat. Bule walaupun nggak sunat, bilang itu kalau udah dewasa mereka ngerti ngebersihin titiknya. Benar. Kedengarannya ya. Kalau sama aku sih nggak pernah sampai sebarbar itu sih, cuman ya pangku-pangkuan, cium-ciuman, tapi rada geli juga gua kan jadinya. Sering. Kalau kan sering tidur bertiga Yuke. Sering banget. Ya kan katanya orang kaya. Si Gaby nih nyaksiin. Sisa itu kan dari Kalibata City, ya kan? Baru tonjok-tonjok aja, baru endorsannya naik kan dulu. Ingat banget yang dia dulu berantem sama NM kan? Dia bilang, lihat dong katanya, ini mami katanya. Pas dia pindah apartemen, dia bilang, ditanya netizen, mami pindah. Terus apartemen yang di Kalibata gimana itu, udah nggak dilanjut lagi? Enggak, itu kan apartemen mami sewain lagi. Ih, mati gua, sewain lu aja itu nyewa per bulannya 4 juta 5 juta gitu per bulannya. Kalibata emang murah sih. Kalau sepupu gue si Naya ngaku dia punya punya unit di apartemen Kalibata. Iya, dia punya 2 unit dia Kalibata, sewa-sewain tuh. Itu bener, nggak halu-halu. Dia punya kos-kosan tuh di Harmoni. Nggak halu-halu. Kalau dia mah halu semua, guys. Capek sebenarnya ngeladenin dia tuh, namanya ODGJ ya. Kalau kita ngeladenin dia sama aja kita gila. Cuma seru gitu loh. Capek tapi seru gitu. Paham nggak sih? Gue kemarin sampai 2,5 jam loh teriak-teriakan sama dia loh. Capek sebenarnya ngeladenin dia, cuma seru. Gue bilang, dikira gue takut sama dia gitu. Kata gue, cus, gue bilang, cus, mau ketemuan hayu, gue bilang, gue hayuin aja. Tapi jangan banyak lah. Toh dia manusia, dia laki, gue kuli koper, dia ya ada tenaganya juga gitu. Tonjok-tonjok bonyok kan. Dia kalau sama Yuka tonjok-tonjokan dia pasti kalah, percaya deh. Dia pasti kalah kalau sama Yuka. Paling yang dimajuin si Ata, kan dia bilang kan Yuka laki, majunya Ata, pasti yang itu si Ata. Beranilah Ata sama dia digebuk aja diem nangis-nangis doang bisanya. Ya cuman kan Ata kalau sama gua kan kayaknya nggak berani juga karena gue baik sama Ata. Gue tuh nggak pernah jahat sama Ata. Baik banget gue sama Ata. Kalau misalnya apa-apa tak mau apa, gue sering beli dia makanan, sering traktir dia. Tapi kan Yuka kan tingginya 185 ya. 178 Enjong. Beda dikit. Si Isa juga nggak jauh-jauh amat, kayaknya si Isa 170 deh. 170 dia. Iya, nggak jauh-jauh amat sama gua. Ya, tapi kan dia 172. Ya, tapi kan seolah-olah di sosial media tuh paling jago. Ya cuman main teriak-teriakan doang, angkat-angkat mobil gitu. Nah, dia tuh juga bener. Dia tuh bacot doang, guys. Beneran deh. Iya, LL di depan muka aja cuman beraninya ngegas doang. Tonjok aja lah, paling sakit kan. Iya.
LL depan mukanya. Talia depan mukanya aja dia jadi badut dia, jadi monyet kan, dia kan joget-joget di depan angkringan itu. Iya, katanya Alin ditonjok sama Ata. Kata Alin, mana berani nyentuh gua katanya. Aku nih kenal Alin itu dari Alin masih SMA. Kalau aku tahu banget Alin, orang Dayak asli lagi kan. Alin kalau sampai ditonjok sama si Ata, apa nggak Ata digulung sama Alin? Kemarin gue ngobrol sama Alin. Oh iya, Alin pernah berantem sama orang hitam. Di mana? Di Prancis. Di Prancis. Iya, Alin itu nggak pernah orangnya diam, tapi kalau berantem serem. Aku tahu banget sama Alin. Alin tuh kalau berantem serem, dia nggak takut. Mau sama siapapun dia nggak takut. Ya, makanya jangan banyak bacot lah, ntar kalau main di Indonesia gua kabarin. Tapi kan nggak capek juga sih, Gap. Gue pulang ke Indonesia udah gua libur, beli tiket terus nyamperin ODGJ gitu kan. Ya kalau makanya gue bilang sebenarnya capek ngeladenin si Sahrul karena dia ODGJ, cuma seru doang udah gitu. Makanya kayak orang bilang, udah lu temuin lah dia berantem sana di ring. Nggak mau lah, gue habis operasi hidung mahal, hidung gua nggak gagal. Beranteman, dia mah tahu, dia pasti mau nuju hidung gue. Nah, kalau dia kan alasannya lagi operasi, kemarin ketonjok lagi. Iya. Kalau gua itu kan, muka itu kan investasi gitu kan. Kalau dia kan memang investasinya di muka, tapi gagal semua. Tapi mungkin di kaca dia merasa paling cantik sih, Gap. Iya, dia selalu ngerasa dirinya paling cantik. Paling pewong. Padahal dia nggak sadar loh, mukanya keras banget loh. Itu mukanya itu ibarat, kalian tahu kan kardus kan? Kardus rokok yang keras gitu. Kalau kita untuk nge-packing, ngetekin kayak gininya aja, kayak gitulah kerasnya. Keras dia itu, keras. Beneran deh. Kalau dia kardus Indomie mungkin masih ada lembut-lembutnya ya. Dia kardus rokok gudang garam, keras kan? Gua sih nggak pernah megang mukanya dia ya, cuman kalau dia berdempul banyak banget. Iya, keras. Karena kan mau nggak mau kalau bopeng-bopengnya gitu kan nggak bisa hilang, Gap. Terlalu dalam kan? Dia itu udah bopeng, flek juga. Iya. Hitamnya banyak, sama bopeng. Coba deh, dia suruh bangun tidur nggak pakai filter deh, coba. Yuk, jangankan bangun tidur, yang udah tidur 8 jam aja dia tetap live pakai filter. Udah pakai make up pun dia live tetap pakai filter. Dia kan duta filter internasional. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita percaya diri ya, Gap. Cuma jangan keterlaluan juga. Iya. Kalau gua kan pakai filter, ada filter favorit gua tuh yang nggak ngerubah muka gitu loh, yang nggak too much gitu kan, sedikit aja. Nah itu aja gua pakai. Kalau pakai muka licin, putih gitu. Sampai pas akhirnya dia nge-review semua produk itu pakai filter, pas dia miring kayak gini filternya lari. Bopengnya semua black hitamnya kelihatan. Tapi jangan ngebully dia juga ya, guys. Secara nggak langsung dia juga makhluk hidup. Tapi emang kalian biar tahu sama tahu aja. Dia pantas dibully kok. Kalian itu udah kebanyakannya mau dibully kayak gimana juga tetep. Kalau itu mah kebal bener. Gak ngaruh. Eko mau dibully, jungkir balik dia ngebully Eko pun Eko nggak ngaruh. Kalau dia kan kena mental terus setiap dibully. Karena orang-orang terdekatnya dia udah terbiasa disakitin sama dia, Gap. Jadi kalau misalnya kita ngebully dia, terus kita ngebully teman-teman dekatnya dia, jangan dong bully temannya dia. Cuman dia dong yang bisa ngebully gitu loh. Kalau kita kan nggak ngebully satu dan yang lainnya. Gua nggak pernah ngebully Giselle, gua nggak pernah ngebully Gaby. Ngapain? Kalau dia benar-benar ngebully teman-temannya.
diajak teman-temannya untuk ngikut ngebully kita gitu loh. Makanya kemarin kan kayak si Mei Akare, Aka masih punya Kenti, Aka belum OPTT, Aka simpanan pendeta Bandung. Itu kan gua hajar juga karena nyinyirin gua terus, guys. Dia ngechat si Sarah udah bilang, itu kata si Wegom dengan PD-nya pergi bilang kan gue bercanda, gue story kan, tuh lihat tuh semua mata tertuju padaku, kanan kiri depan belakang. Dia mah nggak ngerti orang sarkas ya, Bo, nggak ngerti orang sarkas, orang lagi buat story bercanda-candaan buat menghibur netizen gue gitu kan, di seriusin sama dia. Sementara orang merhatiin dia itu karena apa? Orang lihat dia kayak yakuza karena tatoan di Jepang itu kan orang yang punya tato itu kan ditakutin, dipikirnya yakuza. Lu pergi ke Zara Shibuya ya, manajernya tatonya full, cewek cowok di sana tatoan. Makanya lu aja nggak pernah ke Jepang, Mei. Aduh, kalau misalnya gue ngomongin meme terlalu banyak lah, karena gue tuh dekat, bukan dekat sih, gue tahu dia, jadi mau dia sama siapapun gue tahu, cuman dia ngomongnya di belakang sih, Gap, jadi gue nggak ada bukti bahwa dia ngomongin gue, ngerti nggak sih? Pasti ada, karena gue waktu diusir itu, padahal gue, si Meme sama si Ata itu mau jenguk si Isa di penjara, terus tiba-tiba gue diusir gara-gara si Meme, gila nggak? Emang iya, dia itu kayak zaman dulu, zaman LL. Dia tuh kan ngasih materi terus. Meme yang kemarin foto itu. Iya, yang difoto sama si Ata, yang bugil-bugilan. Bugilan. Oh, dia grupnya kemana? Ke Katanya itu apa, editan? Iya, editan. Dia mah nggak akan bisa menerima, guys. Cuma hatinya itu kesel gitu. Pasti kesel. Iya, anjing, dia punya fotonya si Ata bugil sama si Meme duaan bugil sampai dibilang editan. Si Meme Gua kan langsung dapat si Meme itu pacaran sama DJ Panda. Sampai pergi lu tahu? Bali, apakah ada DJ Panda di Indonesia. Abis gitu posting pacaran, tiba-tiba pergi ke Bali. Lu tahu? Nah, gua tahu. Kok lu tahu? Tahu, netizen ngasih tahu gue. Ada Lu pulang dari Bali yang pernah posting sama si DJ Panda di gua. Kayaknya tahu Cong itu DJ Panda. Tahu lah, orang dia udah nempong. Dua-duanya dibawa ke rumah si Isa. Dua-duanya hadir, ada orang Surabaya, ada orang Bali. Dua-duanya Cina kan? Datang. Dua-duanya jadi kayak ngegilir si Meme. Iya. Ada itu. Dia udah gak bangganya nih, lihat nih ya, apa berondong-berondong gua. Tapi kan dia sebenarnya masih pacaran sama, bukan pacaran sih, emang masih simpan. Emang si Koko, iya. Si Kokonya aja nggak tahu dianya gatel. Karena Kokonya kan pendetanya itu nggak main sosial media. Ini siapa? Iya, tuh. Itu yang bawa, yang cewek itu dia. Nama si William Joy tuh. No. Ini gue sama si Meme, apa yang mau diedit? Ini gini ngeditnya gimana? Gitu ya, ini gue coba nanya ngeditnya gimana. Gue bingung ngeditnya gimana. Terus foto si Ata bugil, foto si Meme bugil, gue satuin gitu. Kalau di Amerika itu sih nggak apa-apa. Iya kan, di Amerika mah nggak apa-apa, kita share video bokep kita aja nggak apa-apa, nggak ditahu. Iya. Tapi ini juga bukan porno sih, dia masih pakai anduk, pakai lingerie sih. Iya. Cuman ya kan kode-kode dong, ya nggak sih, ngapain foto-foto beginian? Mungkin itu lagi iklan kali, iklan anduk. Iya, belum tentu lagi mesum kan, bisa jadi itu di endorse. Enggak, tapi kan gue bilang nih, gue padahal pamitan loh nih ya, lu di Jakarta, say gue mau nih Bandung Beb, kenapa? Kirain lu postingan lu kayaknya Ata perlu bantuan deh, tadi sih nggak bilang, udah aku kasih duit. Nanti malam gue ketemuan sama si Ata, tapi kontrak rukonya udah mau habis, Wak. Jadi mereka harus pindah. Besok gue rencana aku mau jenguk si Diva sama si Koko hari Sabtu. Iya, ya udah aku nginep sama Ata. Gue udah minta izin sama si Meme. Jangan buat zina ya.
ngapain si Meme berkomen begini? Ya kan? Wah kakak, gue bilang, gue sama si Ata kan muhrim, ya nggak? Dia kan masih laki kan? Gue bercanda gitu, oh iya muhrim, gitu doang. Ayo, terus tiba-tiba gue jam 11 malam gue diusir sama si Ata. Kak, sorry ya kak, nggak bisa tidur di sini. Padahal besok paginya gue mau jenguk si Isa. Oh. Gila nggak? Gila nggak Gap? Gue diusir jam 11 malam. Tapi kan dia pasti disuruh. Iya karena si Meme kan, si Meme sama gue kan janjian. Meme itu kalau depan kita tuh manis, dia tuh pinter banget fake-nya. Pinter banget Lu pulang itu siapa yuk? Hah? Yang nyuruh lu pulang itu kan Atta kan? Si Ata. Yang nyuruh Atanya tuh siapa? Yang katanya nggak enak kan, nanti disangkanya netizen aku sama kakak ada apa-apa. Gue homo gitu kan, orang netizen taunya gue homo kan. Ata taunya lu sama si Mami, gue juga satu punya kode etik. Terus ada ketiga, ada pembantunya di situ. Jadi gue tidurnya ada pembantunya, ada si Ata, ada gue. Nggak cuman gue berdua sama si Ata aja. Oh. Dan tadinya gue mau lanjutin itu ruko kan, karena gue mikir barang-barangnya si Isa banyak. Rukonya, ya gue lanjutin per bulan aja, gue bilang gitu. Sampai dia keluar, gue udah berniat begitu loh. Padahal. Jam 11 malam, kak, maaf ya kak, jangan marah ya kak. Kakak nggak bisa tidur di sini. Kata gue, hah? Gimana tak? Gimana? Hah? Jam 12 malam kan gue udah nggak bisa booking hotel kan, udah beda hari kan, Gap. Iya. Gue udah deg-degan itu. Gue mau tidur di mana? Gue tadinya dari Bandung itu, padahal gue datang mau jenguk si Isa. Gila. Itu gue nggak itu si Meme. Lu tuh terlalu baik Yuke, makanya lu dimanfaatin sama orang. Bodoh, terlalu bodoh. Kalau baik mah ya orang banyak yang baik, tapi gue terlalu naif karena gue mikir ya udahlah, teman gue lagi kena tadinya ya mobilnya tuh udah mau diambil sama NBS karena kan dia nggak bisa ngelanjutin nggak bisa ngelanjutin endorse-nya dia kan, iklannya dia kan, utang 300 juta lebih, tadinya mau diambil loh itunya apa mobilnya. Kata gue, janganlah kak, kasihan ini si Isa dapat musibah, masih waktu nanti NBS-nya berlanjut lagi kan, nanti tambah viral. Gue loh yang ngomong, ada bukti catatannya sama NBS. Gue usahain gitu, tadinya Hermes-nya mau diambil, mobilnya mau diambil leasing karena mobil yang Mini Coopernya nggak bisa bayar, yang Kelly merahnya makanya diambil Kohans karena arisannya nggak bayar. Jadi gue tuh terlalu banyak tahu info waktu dia di penjara. Dia nangis-nangis ke gue, dia nggak tahu mau bayar gimana karena nggak bisa ada endorsan masuk, nggak bisa posting juga, dia nggak mau jual hartanya juga, jadi dia nggak mau keluar penjara jadi miskin, dia nggak mau, masih tetap pengen menter, masih mau maksain diri. Padahal gue bilang sama si Isa, ya udahlah, lu pakai duit gua dulu, biar lu nggak di penjara, biar nama baik lu nggak diinjek-injek sama musuh-musuh lu. Tapi gue nggak mau jual tas gua. Dia nggak punya duit sepeser pun, Gap, karena dia setiap ada duit dia beli emas, setiap beli dia dapat emas. Ya kalau emas dijual kan ruginya lumayan kan. Jadi dia nggak mau sampai kalah, makanya dia di hari itu ditahan karena dia nggak mau keluar sepeser pun. Padahal si pengacaranya bilang, ya kalau misalnya mau keluar lu harus bayar begini, karena kan si pengacaranya otomatis harus kasih bukti si Isa nggak bakal kabur kan, uang jaminan. Nggak mau si Isa. Dia bilang, ada yang tadi komen katanya, berarti dia ini dong katanya bisa dapat endorse terus. Dia pinter ngejilat guys. Kalau aku kan nggak pinter. Itu mungkin dia pasang susuk atau gimana ya, gue nggak ngerti. Tapi gue lihat secara live kalau dia ngomong sama orang tuh kayak yang tersinar gitu, kayak yang kayak terpesona, bener-bener yang terperdaya gitu loh. Karena kan aku pernah ikut dia meeting waktu sama ABYC sama Dokter Oki, dia ngomong itu, iya nanti pokoknya sama Mami tuh pasti begini, pasti viral begini. Jadi dia tuh selalu memberi janji sama orang-orang itu seolah sampai orang itu deal gitu, sampai orang tertarik gitu. Iya, benar. Berarti dia kenapa makanya dia marah sama gue, karena gue ketemu Madam JJ ini tadinya mau ngejanjiin dia jadi BA 1M.
Makanya dia panas di JJ ketemu sama gua. Foto-foto. Salahnya si JJ foto-foto, kalau nggak foto-foto aman tuh. Gitu, say. Makanya si Madam JJ di sekarang jelek-jelekin, miskin lah. Orang dia kemarin nyembah-nyembah di rumahnya dia, Sultan, Birkinnya banyak, pengusaha. Wah, sekarang gembel katanya. Ya kan kayak gitu. Kalau orang yang nggak tembus dengan rayuannya, pasti dikatain gembel. Kayak Citra BYC nggak tembus diiniin sama dia untuk buka klinik untuk ngancurin dokter Oki di sebelah dokter Oki, langsung dikatain gembel. Dia kan gembel, lakinya itu supir di Saudi, dia bilang kayak gitu. Nggak usah jauh dokter Oki aja diomongin sama dia. Itu kalau gara-gara gua itu Banci nggak bakal sukses tahu. Itu gara-gara gua aja. Tadinya tuh kan dia nothing. Dia siapa? Dia kan bekas pecongannya si dokter Ekles. Itu kan gua mana tahu kehidupannya dokter Oki. Benar. Siapa gue? Dari mulutnya si Isa sendiri. Kita nggak tahu diri tuh bencong. Ternyata ujung-ujungnya yang nonjok si Isa kan dokter Oki juga. Dia kan dengar rekamannya langsung kan, ada si Fitri, ada si dokter Oki, ada si Nikita, ada itunya si Stasya kan. Jadi itu dia anjing gitu kan. Ya begitulah guys, pergaulan sosialita. Cenah. Kemarin yang dia malu gara-gara lu si Gap yang Birkin yang coklat itu Ya. Kok gagang petatat potato lu bilang kan. Gue bilang, Bilang, itu kok meletot-meletot, gue bilang Hermesnya. ya kan gagangnya minggir gini kan. Terus dia bilang, Gom, lu belum punya beli Birkin, cenah kan. Kalau misalnya nggak tahu toko letter cenah gitu kan. Terus sekarang udah dibalikin, ya mana aku tahu itu palsu atau udah ngomong itu asli, sekarang ngeles. Kayaknya enggak tuh. Hah? Kalau yang asli enggak pewet. Enggak, yang gue punya tas gue tahun 1967 Kelly vintage, nggak ada petatat-petatnya. Yang setauku Hermes itu nggak meletot-meletot kayak begitu, nggak meletot-meletot. Rata-rata ngaceng semuanya. Jadi sebenarnya dia tuh bukan marah sama gua sama lu Gap, marah sama dirinya sendiri. Karena satu, dia nggak punya cinta abadi yang benar-benar orang tulus cinta sama dia tuh nggak ada. Kedua, dia udah terlalu banyak kebohongan, jadi lama kelamaan ngespil kan dia kebohongan, jadi kepala malu. Ngespil kadang-kadang dia mau klarifikasi, ujung-ujungnya tervalidasi terus. Karena apa? Omongan dia berubah-ubah. Dia mau klarifikasi nih, ujung-ujungnya tervalidasi terus. Bener. Ya kalau kita ya udahlah cuek-cuek aja, toh kita yang ngomongin real nyata kan. Kalau kita kalian terima syukur, kalau kalian nggak terima ya wes, life must go on. Ya kan. Kalau dia kekeh, enggak, bapak gua bukan dukun, tapi lu ke gua kedua kali cenah. ngatain dukun itu musyrik lah apa ya, sementara lu pergi ke peramal ngapain coba sampai dua kali. Iya kan, Feng Shui dibilang dukun tapi dia mengakuin iya gue bayar 5 juta cenah bayar 5 juta kan, cenah kan bayar 5 juta kan, cenah kan. Nah berarti lu emang pecinta pergi ke dukun-dukun. Ini pas dia ngomong sama gue, dia kayaknya nggak pakai strategi, terlalu pakai emosi, ngerti nggak sih? Jadi keceplos. Katanya kau utang sama aku 20 juta. Ya kemarin itu cuma bayar apartemen. Emang dia punya apartemen, Jep? Biar sampai harus gue bayar ke dia. Lu aja nyewa anjing. Iya. Padahal di situ tuh ada Fahri, ada Ina. Jadi kita bertiga roommate. Jadi mereka juga nggak bakal bisa bantuin gue, nggak bisa ngebantuin si Isa juga sih, karena kalau ngebohong ketahuan. Nomor rekeningnya kan kita bayar bersama.
Jadi lucu sih si Isa. Gue sampai nanya kan, emang Isa gue numpang di rumah lu berapa hari sih sampai gue harus bayar listrik? Kan dia bilang, lu nggak bayar listrik, nggak. Dia tuh nggak gini loh guys. Si Isa itu memang orangnya seperti itu. Dia nggak ngerti konsep nginap sama numpang. Dia tidak pernah mengerti konsep kayak sayang sama cinta. Dia nggak paham. Iya, nggak. Sebenarnya sedih sih. Gua sama Gaby itu temen baiknya. Dia nggak mau dibilang sahabat sama Gaby. Aduh, gua salah sebut. Kita pernah baik ya, Gap, ya kan sama dia. Bener nggak? Lu mengakui nggak lu pernah baik sama dia? Ah, iya. Ya kan? Kalau sahabat ya nggak. Lu mau mengakuin dia sahabat nggak? Gua nggak pernah ngakuin dia sahabat. Tapi mamihan lu kan? Iya, cuma yang dia bilang gue pernah deket sama itu dia. kan. Gue pernah deket sama dia selama 1 tahun tuh bener-bener yang deketnya itu intens, bener-bener deket banget gitu loh. Bener-bener deketnya kayak nggak ada jarak, yang tiap menit, tiap detik gue diteleponin terus. Oh nih, mumpung ada Gaby-nya. Waktu tanggal 22 April ya, Gap, sebelum klub lu kebakaran. Ini gue ceritain lagi buat netizen. Itu ada gua, ada Meli, ada Isa, ada Fahri, ya, ada si Ata. Kita tuh dia nangis banget. Dia kayaknya lu ngehina dia apa gitu. Dia nangis, dia gemeteran, dia telepon bapaknya bilang, "Pak, aku nanti kirim fotonya Gaby sama Nikita Mirzani sama nama lengkap, tanggal kelahiran segala macam. Tolong dikerjain dulu, Pak. Tolong dikerjain dulu. Nanti aku transfer uang." Tapi udah tutup telepon itu, ngomong sama gue sama si Ata, "Tapi kau yang minta ya, Yok, karena kan aku masih satu darah. Jadi aku nggak bisa minta tumbal itu." Terus gue sama si Ina lihat-lihatan, gue nggak kenal sama Gaby, terus gue mau numbalin Gaby gitu kan. Jadi Alemong, gue bilang kayaknya gue salah berteman deh gitu kan. Makanya ayo kita ke Jambi. Yang lu buat story itu kan ada apa nih, yang mau kebakar, apa yang bakal kebakar, lu bilang kayak gitu. Itu kan sebelum kebakaran. Terus dia bilang itu kan langsung nanti nangis kayak begitu, dia bilang kayak gitu kan. Ada di situ, Gap, makanya Gian gue bercanda ya gue juga mana gue ngerti sih, Gap, beneran ada dukun kayak begitu sih, Gap. Ya walaupun gue nggak tahu ya apa dia yang gue denger itu bener kata netizen itu gara-gara Gaby sumpah di atas Al-Quran. Bener, gara-gara aku sumpah di bawah Al-Quran dengan omongan yang real semuanya. Jadi dia itu ngerasa aku ngebongkar semuanya dengan sumpahku itu kan memang semuanya aku ucapkan kan real kan. Nah dia kan membuktikan sama netizen sama followernya dia kalau omonganku itu kemakan sumpah, omonganku tuh nggak real. Jadi gimana caranya dia mau kasih aku musibah, kasih aku malapetaka supaya tuh kan itu karena sumpah aku walat sama mami. Dia mau konsepnya seperti itu. Tapi gue ada di sana waktu dia minta pertumbalan itu. Dia sampai bilang, "Ya udahlah kita nyetir aja." Kan dia nggak mau terbang kan, mahal kan kalau terbang kan. Ya udah nyetir aja kita ke Jambi. Nah, nanti kau sama aku ganti-gantian nyetirnya. Nanti banyakan mami yang nyetir. Tenang, kalau misalnya itu 20 jam kita sampai. Anjing, gue harus ke Jambi. Aci. Nah, mumpung ada Gaby-nya, jadi gue mengkelirkan apa yang gue itu saksinya banyak, Gap, bukan cuma gue doang, tapi yang berani speak up cuma gue kan. Benar. Kalau yang lain kan takut. Kenapa Gaby? Kenapa Gaby? Masih berteman, ya. Masih berteman sama takut dihajar, bombardir sama dia. Benar. Suaraku kecil. Excuse me. Yes. Kenapa Gaby ini diomongin numpang-numpang mulu, padahal waktu di Amerika itu gue nggak pernah lihat Gaby numpang. Makanya dibilangnya kata gue numpang, kata di Amerika numpang. Karena kan gue kan buat story yang pas datang ke New York itu kan, "Ih cucu lo Mbak Yuyun rumahnya lo." Padahal itu kan kita sewa Airbnb. Itu Yuyun lo rumahnya lo. Sehari sayang kita bagi berlima. Kan ada Iya, jadi
Jadi dia pikir itu beneran rumah lu, yuk. Jadi beneran rumah Yuka. Jadi bilang, oh itu kan hidupnya kan numpang terus. Nah, terus kayak pas gue lagi pergi ke rumahnya Stasia kan, gue bilang itu kan langsung, nih enak nih rumah Stasia, cucu lo Stasia lo bilang itu. Gue tunjukin mobil Stasia kan. Jadi dipikirnya gue itu lagi numpang. Padahal kita kan pergi ke rumah Stasia itu hanya pergi beli makanan Indonesia. Stasia ngantar barangnya, kita ngelondri. Abis itu kita balik lagi ke Boston lagi. Benar. Ya kalau misal pun kita numpang sama teman kita, ya why not? Iya. Cuman sehari kalau ya terjadi kan kita ke sana jual diri, kita masa di rumah ngomong lonte. Masa kita numpang di rumah orang terus kita bawa laki, kan nggak mungkin, nggak masuk akal, guys. Ada logikanya bapak pendeta, masih ada bapak pendeta kan di rumah iya. Logikanya aja udah nggak nyampe, gila. Tapi ya begitu, biar soalnya kita tuh di sini melarat gitu kan. Gimana sebenarnya ujung-ujungnya kangen sih Gap sama gua sih Gap, kangen udah itu aja sih. Karena kalau misalnya kalau dia nggak suka sama kita, ya udah move on gitu loh, please fucking move on with your life. Katanya kan dia happy, tercantik, orang selebgram, ngapain masih bahas kita, ya kan? Ya kan? Sempurna hidupnya, ngapain masih bahas kita, fitnah gitu, ngapain? Orang gila sih susah, guys. Mau kita jungkir balik kayak gimana pun, dia itu mukanya udah setebel tembok Cina, tembok raksasa Cina, tahu nggak? Tebel banget. Jadi dia udah nggak mikir malu, dia udah nggak ada malu. Cenah. Tapi dianya mungkin nggak ada malunya, tapi orang-orang di sekitarnya sebenarnya dia malu sih. Coba suruh dia, kita suruh gandengan aja di mall sama dia, mana mau. Ya, si Ata kalau itu jauh-jauh loh. Dia di mana? Dia di mana? Ata dong, digandeng dong. Nama kalau pacaran kayak gitu tuh harus mesra. Ya kan? Jangan jauh-jauh dong. Tapi waktu zaman-zaman waktu zaman si Sahrul belum ada yang tahu, masih mau Ata digandeng di mall, dipeluk gitu. Masih mau. Kuat. Karena mungkin pikirannya si Ata, setiap dia dekat sama dia kan, mungkin si Isanya pede ya. Tapi si Ata minder lah, karena kan satu dia masih masa depannya masih itu ya panjang ya, Gap, karena dia masih muda kan. Benar. Dan dia juga pengen punya keluarga toh. Benar. Emang si Isa bisa hamil. Emang bisa bunting. Ya kan? Ujung-ujungnya tadi jodohin. Ya udahlah, ngewe lah sama Ata lah. Teman-temannya semua jodohin sama Ata. Kayak si Ata tuh paling cakep aja ya. Dia punya ini. Tembok. Oh iya, tapi kamu hati-hati. Benci deh orang nih main. Ya, kamu bilang di situ bahwa kamu itu hanya endorse gitu kan. Nih, ini yang masalah oke tiket nih. Masalah oke tiket, dia masih nggak mau ada yang aku ownernya. Mana ya chat kita ya, bilang kangen. Aku tuh sama dia ceplos terus, guys. Ceplos dan hanya aku yang berani ngatain dia bencong, waria, bilang dari zaman dulu. Tapi dia nggak marah. Dia nggak marah. Sama aku dia nggak marah. Dia ku katain bencong, ku katain waria. Aku lagi story aja, aku selalu ngajakin dia, si Isa laki-laki. Dia mau marah gimana? Ku katain laki. Lu harem apa Gap? Itunya apa? Wifi-nya? Iya, wifi gua harem kayaknya. Wifi lu rada harem.
Karena lu di kamar mandi meren. Enggak, gua tadi gua nggak pakai wifi, pakai kartu biasa. Ini gua pakein wifi karena udah dapat peringatan mau habis ini kuotanya. Oh, ya udahlah cukup lah kita mau ngomongin ini 1,5 jam loh, udah loh. Warna golden. Udah aja. Cukup lah ya untuk apa namanya untuk spill the tea untuk hari ini. Yang mungkin baru bergabung, baru masuk, nanti bisa lihat di live Yuke karena bakal di save sama Yuke. Kalau gue mah save aja, apa yang gue ngomongin gak pernah ada yang itu, gak pernah ada yang fitnah. Ember. Biar si Isa nanti nontonin, kangen ya aku sama Gaby ya. kita party bareng nih. pasti di imajinasinya dia pengen gua Gaby ngewe sama laki, dia nonton di pojokan Iya. nggak sih Gaby? Nanti lah ya Isa ya. Nanti kan sama Ata lah ya. Yuke nanti nempong Ata. Iya. Nanti Ata nanti ngewek gue. Cenah. Itu masih Nah, iya, Apa? gua masih top. Jadi gua ngewe Ata ngewe Gaby, terus si Isa di pojokan. Isa di pojokan gitu. Cenah ya. Boleh lah, biar dia bahagia ya Gap. Sip. Oke, bye guys. Ya udah ya. lah. Bye Udah. guys. Gue Nah, bilang. Apa? mau ngomong apa anjing? Dari tadi makan kuaci. Si Gaby turun aja lah, itunya jelek apa wifi-nya. Jadi pecah-pecah kan. Iya. Kata penutup buat dari kakak Gisel. Mumpung 1.000 orang masih nonton. Penutup. Gue juga mau ada temong sayang. Oh. Lah katanya mau ngobrol sama gua. Nah dari tadi ngobrol cuman itu doang. Cenah. Gua ngajuin tangan nggak didengar ya udah gua makan kuaci aja. Soalnya kalau sama Gaby kan gue tektokan nyambung karena kan kita punya common enemy yang sama. Kalau lu kan enggak. Belum sih. Kok belum? Janganlah. Tunggu aja pasti dia bilang Gisel bencong. Ya nggak apa-apa itu mah. Oh ya. Kan udah. Udah. Apa lagi? Ya udah terus apa lagi? Ya udahlah. Mau ngomongin apa lagi? Ini udah 1 jam 40 menit, giling. Iya. Udah tadi gue tadi mau baca komen, ntar gue scroll lagi ya. Ya udah lu mau. Udahlah. Nah. Jadi ditinggalin aja nih. Terserah. Lu udahan. Udahan lah. Capek juga. Kata-kata penutupnya apa? Kata-kata penutupnya Gisel bencong. kita semua bencong, bye. Ya, yang light aja, jangan terlalu serius juga. Ntar lu kesini lah ya, ketemu sama gua lah ya. Iya. Kalau misalnya kucing lu udah sehatan, oke? Iya, oke. Ini merek Tuh, pada mau sholat Jumat tuh, bencong-bencong, sholat Jumat. Bencong-bencong sholat Jumat sana.